Halo Sobat Investor, yuk lebih kenal dengan pasar modal. Apa sih pasar modal itu? Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti saham, obligasi, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif dari efek atau surat berharga. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan dan pemerintah dan juga sebagai sarana kegiatan berinvestasi bagi pemilik dana. Nah, pasar modal sendiri terdapat beberapa jenis. Berdasarkan waktu transaksinya, pasar modal dibedakan menjadi pasar primer dan pasar sekunder. Pasar primer di mana sekuritas akan diperjualbelikan untuk pertama kalinya. Sesuai dengan namanya, ini merupakan penawaran saham dari sebuah perusahaan di bursa efek untuk pertama kali. Setelah mengetahui apa itu pasar primer, mari kita berkenalan dengan pasar sekunder. Pasar sekunder adalah pasar di mana investor bisa memperjualbelikan sekuritas yang dimiliki kepada investor lain. Berbeda dengan pasar primer yang harga sahamnya tetap. Pada pasar sekunder, harga saham mengalami fluktuasi berupa kenaikan maupun penurunan. Hal ini terjadi karena adanya permintaan dan penawaran atas saham tersebut. Bursa Efek Indonesia didirikan dengan tujuan agar perdagangan efek di pasar modal Indonesia berjalan dengan teratur, wajar, dan efisien. Keberadaan Bursa Efek Indonesia membawa dampak terhadap perdagangan modal. Adapun peran Bursa Efek yang pertama yaitu membuat peraturan pencatatan, perdagangan, dan keanggotaan, menyebarluaskan informasi bursa, menyediakan sarana perdagangan efek, mencegah yang dilarang di bursa, baik itu kolusi, pembentukan harga tidak wajar, inside trading, dan lain sebagainya. Menciptakan instrumen dan jasa baru, dan mengupayakan likuiditas. Sebelumnya, Sobat Investor, udah tahu belum apa sih emiten itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, emiten diartikan sebagai badan usaha yang mengeluarkan kertas berharga untuk diperdagangkan. Dengan demikian, emiten merupakan perusahaan yang sahamnya diperjualbelikan di pasar modal. Jadi, gak semua perusahaan bisa disebut sebagai emiten. Sekarang udah tersebar 873 emiten dan terus bertambah. Untuk melakukan perdagangan di bursa efek, sobat investor gak bisa asal-asalan loh. Terdapat jam perdagangan di bursa efek di mana jam tersebut mengatur waktu perdagangan di bursa. Jam perdagangan bursa adalah waktu yang diberikan oleh lembaga-lembaga yang membuka sarana jual beli saham untuk para investor dan trader dalam memasukkan penawaran jual atau permintaan beli. Melakukan transaksi jual beli saham di luar jam bursa yang sudah ditetapkan tidak akan berhasil dan tidak sah. Karena jual beli saham sendiri harus diawasi oleh beberapa lembaga pengawas. Jadi, transaksi bursa saham harus dilakukan sesuai waktu yang telah ditentukan. Jam perdagangan bursa terdiri dari beberapa sesi. Yang pertama ada sesi pra pembukaan, sesi 1, sesi 2, pra penutupan, random closing, dan pasca penutupan. Terdapat dua jenis saham berdasarkan hak klaim. Ada saham biasa dan saham preferen. Saham biasa adalah jenis penanaman modal yang keseluruhannya bisa diperjualbelikan secara bebas. Saham jenis ini juga menempatkan pemiliknya di tingkat paling akhir ketika pembagian dividen. Hal tersebut karena pemegang saham biasa tidak memiliki hak-hak istimewa seperti yang dimiliki oleh pemilik saham preferen. Sedangkan saham preferen
adalah salah satu jenis penanaman modal yang memberikan prioritas lebih kepada pemiliknya atas aset dan laba perusahaan. Secara sederhana, saham preferen adalah gabungan antara obligasi dan penanaman modal biasa yang nantinya bisa menghasilkan keuntungan tetap bagi para pemegangnya. Saat berinvestasi saham, diperlukan analisis yang matang untuk mengoptimalkan keuntungan yang didapat dan meminimalisir resiko kerugian yang akan terjadi. Terdapat dua macam analisis investasi saham, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental digunakan untuk mengukur kinerja suatu saham berdasarkan laporan keuangan dan kondisi ekonomi perusahaan. Sebagai contoh, ada perusahaan tercatat yang memiliki arus kas yang lancar setiap harinya dan memiliki utang jangka pendek berupa utang bahan mentah dalam jumlah besar, namun memiliki kinerja yang sehat. Untuk itu, sebaiknya calon investor perlu memahami analisa fundamental. Sementara itu, analisis teknikal digunakan untuk memprediksi arah pergerakan harga saham berdasarkan data historisnya. Tujuan mempelajari analisis teknikal ialah agar investor dapat menilai kondisi pasar saat ini berdasarkan histori harga di masa lampau, sekaligus memberikan gambaran atau prediksi tentang pergerakan pasar di masa depan. Sekian uraian singkat mengenai pasar modal. Saya akhiri dengan mudah berinvestasi, tua menikmati.